Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Tri Rahayu, calon guru penggerak dari Kota Palembang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya dari modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator Bu Ventia Sitania Pesi dan pengajar praktik saya Muhammad Irsadi Farista. Berikut adalah rancangan aksi nyata modul 1.4 latar belakang. Yang mendasari saya untuk membuat rancangan ini adalah untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sekolah. Tujuan aksi nyata yang pertama, mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin disepakati. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan mandiri. Yang kelima, mewujudkan disiplin budaya positif bukan hanya di kelas tetapi di sekolah. Lini masa tindakan aksi nyata. Perencanaan. Yang pertama, menyusun rencana pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas kepada sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama, menjelaskan tentang keyakinan kelas dan mekanisme pelaksanaannya. Yang kedua, guru dan masing-masing murid mendiskusikan kesepakatan kelas di kertas dan menempelnya pada papan tulis. Yang ketiga, guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas yang sudah ditentukan bersama. Yang keempat, guru mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas. Yang kelima, setelah memfasilitasi murid membuat dan menerapkan keyakinan kelas, maka selanjutnya guru mensosialisasikan budaya positif kepada warga sekolah. Langkah berikutnya adalah evaluasi. Yang pertama, membuat evaluasi pelaksanaan mingguan. Yang kedua, melakukan refleksi. Yang ketiga, meminta saran dari kepala sekolah dan rekan sejawat setelah penerapan kesepakatan kelas. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan. Adapun dukungan yang diharapkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini, yang pertama, bahan dan alat, papan tulis, alat tulis, stiker notes, kertas manggis, LCD, dan laptop. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat bersama berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, wali murid melanjutkan disiplin positif dan pembiasaan positif ketika di rumah. Keempat, murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru membuat keyakinan kelas. Adapun pelaksanaan aksi nyata ini saya bagi menjadi 3 episode. Yang pertama, episode keyakinan kelas. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, pengimbasan budaya positif. Episode pertama, keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang merasa bahagia sekali hari ini? Oke ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas kita ya, kesepakatan kelas kita. Apakah aturan-aturan yang memang baik, yang dapat menimbulkan budaya positif, yang meningkatkan semangat kita dalam belajar ya, menghormati orang lain dan sebagainya. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, aku akan membagikan stick note setiap orang. Silakan ambil satu-satu ya dari depan, nanti ibu akan bagikan. Silakan diambil satu-satu dan setelah itu dibuat ya di sana, dibuat namanya, terus di bawahnya, di bagian bawahnya ditulis peraturan apa yang mau kita terapkan di kelas. Misalkan tidak datang terlambat, tidak mencontek, harus menghormati sama teman, menyayangi sama teman misalkan, dan lain-lain ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan nggak? Ya, oke ya. Ya, kalian yang buat ya.
Episode kedua, kebutuhan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan membagikan kuesioner kepada kalian. Nanti silakan diisi kuesioner ini sesuai dengan kalian masing-masing. Jadi kalian masing-masing ya. Kalau kalian merasa tidak benar, lingkari angka 1. Kalau kalian merasa kadang-kadang melakukannya, kadang-kadang merasa seperti itu, lingkari nomor 3. Kalau kalian, ini aku banget nih, ya, ini aku banget. Ya, ini sesuai dengan aku. Itu lingkari nomor 5. Jadi ada angkanya 1, 3, dan 5. Ini tidak ada penilaian, itu hanya mau melihat aja tingkat kebutuhan kalian yang mana yang pasnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan kan? Ya. Oke, dibagiin ya. Lingkari angkanya aja. Ya. Episode ketiga, pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif. Pada kegiatan pembiasan budaya positif di sekolah, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang juga sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 untuk memberikan pembiasan budaya positif kepada warga sekolah. Adapun pembagian materi pada saat pengimbasan aksi nyata adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang pada hari ini telah berkenan hadir untuk mengikuti aksi nyata dari kami berdua, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 2. Pada kali ini yang akan kami sampaikan itu mengenai budaya positif di sekolah. Nah, pada budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas sama-sama. Di sini kami bukan maksud untuk menggurui atau lebih pintar atau lebih gimana, tapi karena sebenarnya ini sudah kita lakukan. Ya, sudah kita pernah lakukan di sekolah, cuman tanpa kita sadari. Itu yang saya pelajari saat saya mendapatkan materi ini. Untuk materi awal itu akan disampaikan oleh Bu Natalia. Pada Bu Natalia kami persilakan. Oke, Putri bisa naik di atas. Oke, di atas lagi sebelum. Nah, kalau kita lihat dari judul, ini namanya budaya positif. Dilihat dari katanya. Budaya itu bisa berarti kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia bisa berarti akal, budi, tingkah laku dan sebagainya. Positif berarti hal-hal yang baik. Jadi kalau kita artikan budaya positif itu sekumpulan nilai yang dilakukan oleh siapa? Karena budaya positif ini kita lakukan di sekolah, berarti sekumpulan nilai yang dilakukan oleh para warga sekolah. Nah, di sini siapa saja warga sekolah yang terutama siswa dan gurunya. Benar tadi kata Ibu Putri, sebenarnya budaya positif ini setelah kita lakukan tanpa kita sadari. Pada saat pertama kali kami mempelajari materi ini, kami juga sempat apa ya budaya positif. Setelah kita pelajari lebih dalam, ternyata yang kita lakukan itu sudah dilakukan yang akan dipelajari sudah pernah kita lakukan, tapi kita nggak sadar. Hanya pertama. Mungkin kita nggak tahu itu maksudnya ini, pengertian ini, tapi kita tahu sudah penjabarannya seperti apa. Ya. Oke, lanjut Putri. Yang pertama, saya akan mencoba untuk berbagi. Kita di sharing, jadi istilahnya berbagi. Yang pertama tentang perubahan
paradigma belajar. Apa sih sebenarnya perubahan paradigma belajar? Next book. Oke, ini perubahan paradigma. Jadi menurut Stephen R. Covey, jadi bila kita ingin, katanya dalam Principle Center Leadership menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, jadi pelan. Jadi kalau kita mau menginginkan suatu kemajuan secara perlahan, atau sedikit-sedikit, maka kita harus mengubah apa-apa yang mesti kita ubah sikap atau perilaku. Tapi jika kita ingin mengubah cara utama, berarti dalam skala besar ya, apa yang perlu kita ubah? Kerangkanya. Berarti yang dari dasarnya, dari fondasinya yang mesti kita ubah. Nah, kemudian apalagi yang mesti ubah? Kita harus mengubah mindset. Bagaimana cara kita melihat dunia. Jadi yang selama ini kita selalu merasa nyaman dalam zona kita, kalau kita ngajar misalnya selalu dia konvensional. Nah, sekarang kita rubah paradigma kita. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Nah, seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita mengajar anak itu harus menyesuaikan dengan zamannya. Sekarang era digital, berarti kita sebagai guru juga harus melek digital. Jangan anak itu lebih pintar dari kita. Paling tidak, kalaupun mereka itu sudah lebih tinggi, paling tidak kita bisa menyamai. Jadi kita bisa tahu apa sih yang mereka lakukan, apa kebutuhan kira-kira yang mereka perlukan dan sebagainya. Lanjut tuh. Nah ini, bukan mungkin sih, Bapak dan Ibu saya itu sudah sering mendengar ya, pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian sekarang ada yang terbaru ini, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Nah, pada saat konvensional, pada saat dulu ya, belum pada saat ini, pembelajaran kita itu lebih berpusat atau berfokus pada kita. Jadi hanya guru itu yang materi yang diajarkan itu hanya kita yang lebih aktif, sedangkan anak hanya mendengarkan saja. Paling nanti kita tadi udah paham belum? Sudah. Ternyata pada saat kita mau melakukan evaluasi mulai nih, anak-anaknya melakukan ini kira-kira apa ya tadi ya. Nah, sekarang kita rubah paradigma tadi, mindset kita yang selama ini hanya berpusat pada diri kita coba perlahan-lahan untuk mengubah. Karena seperti yang kita ketahui, untuk mengubah sesuatu tidak semudah kita membalik telapak tangan langsung, pelan-pelan. Nah, dengan harapan perlahan-lahan kita rubah pemikiran kita tadi, pembelajaran yang berpusat pada guru kita rubah jadi siswa, itu nanti pada akhirnya akan berpusat pada siswa. Misal nih, selama ini terus terang saya juga sekarang masih mencoba, bukan berarti kita berdua ini sudah bagus, tidak, malahan jauh dari bagus, tapi paling tidak kita sedikit demi sedikit mulai mencoba merubah gitu ya, mindset kita yang dari guru kemarin kita rubah jadi siswa. Misal yang sekarang sudah mulai saya lakukan, biasanya di awal saya menjelaskan. Nah, sekarang anak-anak saya coba untuk menjelaskan. Jadi nanti akan saya sekali waktu saya siapkan slide, PPT dan sebagainya. Nah, mereka saya suruh baca sebentar, kemudian mencoba untuk menjelaskan. Coba jelaskan tanpa kita terlebih dahulu yang menjelaskan. Bisa satu atau dua orang, atau mungkin bisa kita ubah pembelajaran kita yang anak-anak hanya mendengarkan, kita ubah misalkan dengan metode diskusi. Ribet, memang ribet, rame ya pasti rame. Tapi memang seperti itu kalau kita mau mengadakan perubahan. Paling di awal kita buat kesepakatan atau keyakinan bersama anak-anak apa yang mesti kita lakukan agar diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi hanya sebagai fasilitator, dan ini bukan hal baru sebenarnya. Bukan hal baru, sudah lama Putri ya. Dari awal kurikulum 13 itu sudah dicanangkan. Nah, itu tadi paradigmanya. Dan sekarang ada lagi kata-kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa dia lagi itu pembelajaran berdiferensiasi? Namanya diferen, berarti berbeda. Seperti kita ketahui bahwasanya setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya yakin pasti ibu-ibu dan bapak-bapak itu sudah melaksanakan di kelas. Misalnya contohnya, kita mengajar sampelnya apa? Matematika ya. Di awal kita biasanya belajar tentang bangun ruang. Nah, pertama kita menjelaskan menggunakan bisa bapak dan ibu bikin
gambar bangun mungkin, atau menggunakan slide gambar bangun ruang tadi. Nah itu misalnya mengajarkan tentang ciri-ciri dari bangun ruang. Dalam satu kelas itu bisa jadi tidak semua anak yang mengerti, oh ini yang namanya sisi, ini yang namanya ini. Tetapi ada anak yang harus kita tunjukkan bendanya. Ini loh yang namanya kubus, kenapa dia dibilang kubus, kenapa dia dibilang balok. Jadi ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Repot ya, memang repot, karena kita memang harus mempunyai metode yang berbeda-beda terhadap anak. Tidak sebuah anak itu sama. Seperti di awal yang sudah pernah kita lakukan, analisis kebutuhan anak, ada yang mereka audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Berbeda-beda cara kita memperlakukannya. Bukan berarti perbedaan tadi kita membedakan istilahnya, oh ini yang pintar nih, ini yang enggak, tidak. Tapi cara mengajar kita saja, karena kemampuan setiap anak untuk menerima pembelajaran dari kita itu beda, tidak sama. Nah tujuannya apa dengan kita memberikan pembelajaran berbeda-beda tadi? Diharapkan anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga mewujudkan kata-kata profil pelajar Pancasila. Ini kata-kata yang sering digabungkan ya, ada 6 dimensi. Kemarin pada hari Sabtu sudah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, berarti kita mengharapkan bukan hanya guru saja, tapi sekolah mengharapkan siswa itu menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global. Namanya berkebinekaan berarti beragam budaya yang ada di sana, tetapi tidak ada perbedaan. Berarti anak bisa menerima antara teman yang satu dan yang lainnya walaupun mereka berbeda-beda suku. Kemudian ada bergotong royong. Gotong royong di sini bukan hanya bekerja bakti saja, tapi dalam segala hal hubungannya dengan kerjasama. Ada lagi kreatif. Anak-anak kita ke depannya kita harus bisa berpikir kreatif, tidak hanya menunggu dari gurunya saja. Jadi kalau selama ini kan gurunya yang harus berpikir, anak hanya menerima. Nah, sekarang dibalik. Anaknya yang kita tuntut kreatif, kita hanya meluruskan atau hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian bernalar kritis, kita harap anak-anak kita ke depan itu bisa berpikir kritis. Jadi apa yang kita lontarkan, mereka akan memberikan pertanyaan atau pendapat yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi pada saat ini. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, mandiri ini kita harapkan anak-anak kita ke depan, siswa-siswa kita ke depan itu bukan hanya mereka bisa melakukan segalanya sendiri, tapi semuanya. Kalau selama ini kan terkadang ada anak-anak yang kayak misalnya apa ya, mereka kita suruh untuk menjawab sesuatu deh, soal misalnya. Nanti kalau mereka nanya, Bu ini benar nggak? Atau mereka bertanya sama temannya dan sebagainya. Nah itu bisa sih sebenarnya dikategorikan sebagai kayak kerjasama, bisa dikategorikan mereka bekerja secara mandiri walaupun berkelompok. Nah itu adanya perubahan paradigma baru yang mesti kita ubah. Jadi mindset kita yang harus kita ubah terlebih dahulu. Putri, next. Oke. Nah, kaitannya dengan perubahan paradigma tadi ada hubungannya dengan teori kontrol. Seperti kata Dr. William Glasser, jadi teori kontrol itu menyatakan bahwasanya setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan dan upaya yang dilakukan itu hanya ilusi. Namanya ilusi berarti aman-aman ya. Nah katanya apa? Nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita merasa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita merasa kita mengontrol murid, tapi pada dasarnya yang sebenarnya kita tidak mengontrol murid karena kita tidak bisa mengontrol orang. Kalau seandainya murid tidak mau kita kontrol, tidak akan bisa. Nah, kenapa murid mendengarkan kita? Karena si siswa tadi atau murid tadi mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Jadi pada dasarnya kita seorang guru tidak mengontrol murid, tapi si siswa yang mengizinkan kita para guru untuk mengontrol murid karena mereka pada saat itu memang itu yang dibutuhkan. Buat perkembangannya, dia perlu kita sebagai pengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya, bujukan. Biasanya kita suka yang membujuk anak. Kalau ada yang nggak peduli, sudah gini apa nanti kalau misalnya ini kita suka kita ini nilai, anak kita bujuk biar mereka mau melakukan apa yang kita lakukan. Sebenarnya
Kalau kita lakukan terus-menerus, suatu saat anak ini akan sadar, oh ternyata ini ibu ini cuma bujuk aja nih ternyata. Dan bisa jadi suatu saat mereka akan menolak dari apa yang kita lakukan. Jadi itu tadi, bahwa semua penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Kalau sekali-sekali mungkin bisa kita lakukan, tapi kalau sudah terus-menerus tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengontrol si orang tadi. Nah ternyata kita suka, misalnya walaupun dengan cara yang positif ya, kita suka mengatakannya, misalnya apa ya, kalau kita menyindir anak, wah tulisannya bagus banget, tulisan kamu bagus banget nak, tapi saking bagusnya itu nggak bisa baca nih. Nah sebenarnya secara tidak langsung kita mengkritik, tetapi kalau kita lakukan terus menerus, ini nanti akan membuat anak merasa dia rendah diri terkadang. Apalagi buat anak-anak yang memang apa istilahnya Putri, yang udah ambil hati lah ya, memang istilah kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita sebagai guru berhak, kita kadang-kadang berpikir kita berhak untuk memaksa anak tadi biar mereka bisa berubah. Kadang kita mikir, nih anak kalau tidak dipaksa dia akan berubah. Tapi sebenarnya kalau itu kita lakukan terus-menerus, malahan justru akan menimbulkan permusuhan atau akan menimbulkan rasa benci, rasa tidak suka. Terkadang ada pada saat kelas berapa saya lupa, saya pernah minta anak-anak coba mereka membuat jurnal guru-guru yang mereka sukai atau mungkin guru yang menurut mereka tidak sukai dan sebagainya. Karena dari sana kita bisa, oh ternyata apa alasan mereka. Kita ditanya kira-kira apa alasannya. Nah jadi seperti itu. Jadi kita jangan menganggap hal yang kita paksa untuk anak tadi bisa membuat mereka itu jadi lebih maju walaupun ada perubahan. Tapi hati-hati nanti ke belakangnya atau ke depannya itu justru malahan akan membuat rasa dendam atau rasa tidak suka terhadap seorang anak terhadap para gurunya. Oke Putri. Nah, untuk mewujudkan teori kontrol tadi, maka kita harus mengubah apa yang kita ubah, stimulus dari responnya. Stimulus itu rangsangan. Nah, biar menuju ke teori kontrol tadi. Nah, menurut pendekatan teori kontrol, bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Seperti yang saya katakan di awal, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Apa yang mesti kita ubah? Ada beberapa di sana, stimulus respon. Yang pertama, dia realitas sama. Jadi kita menganggap semua anak sama. Nah, perubahannya dalam teori kontrol, tiap anak itu berbeda. Jangankan anak kita saja sebagai seorang guru pasti berbeda pemikiran kita antara saya sama Bapak, dan itu pasti ada bedanya. Jadi kita tidak bisa memukul anak sama rata. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sama seperti hal yang pertama, kita memukul rata kalau apa yang dilihat anak itu sama, tapi sebenarnya gambaran tiap anak berbeda. Coba Bapak dan Ibu sekali-sekali misalnya ya, coba kalian gambarkan rumah impian kalian. Pasti macam-macam kan, karena gambaran anak terhadap rumah masa depan mereka atau rumah mereka nanti itu beda-beda. Tidak ada mereka misalnya cuma hanya ada jendela, pintu dan sebagainya. Ada juga nanti yang menambahkan apa yang dua tingkat lah yang sebagainya. Nanti beda-beda gambaran mereka, tidak sama. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Kalau yang teori kontrol kita memahami. Jadi misalnya gini, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan berbeda menjadi sama. Jadi dia sama dengan kita. Tapi sebenarnya kalau di teori kontrol, kita justru harus memahami kenapa sih dia bisa berbeda pendapatnya dengan kita. Kayak anak-anak, misalnya anak-anak kita minta pendapat. Oh ini nanti jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya A, B, C. Nah kita harus samakan tidak? Kita lihat dulu dari sudut pandang mereka. Kenapa mereka menjawab A? Alasan mereka apa? Kenapa mereka menjawab B? Alasannya apa? Kalau memang pada saat kita analisa ternyata intinya sama, walaupun
walaupun dengan kata yang berbeda, nah itu bisa kita ambil. Jadi tidak harus kita memaksakan pendapat kita harus sama dengan si anak tadi, tidak. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini sering yang kita lihat, bukan terutama saya. Biasanya kita terkadang terjebak kalau melihat anak berperilaku buruk ini pasti salah. Padahal kita belum tahu loh ini ada apa sih dengan anak ini, kenapa dia bisa berperilaku seperti itu. Mesti kita yang menggali kembali kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Apa sih tujuannya? Mungkin bisa jadi di rumahnya ada masalah nih, di sekolah sebagai pelampiasan dia tidak bisa marah di rumah, di sekolah dia lampiaskan dengan misalnya mencari perhatian guru, terkadang sampai buat kita kesal. Nah justru mesti kita gali ada apa sih sebenarnya sama anak ini, kok bisa dia seperti ini. Apalagi kalau nanti ya di rumahnya kita dapatkan laporan dari orang tua, ini anak baik loh Bu, ya, kata yang Bu Adit pada saat kita diskusi di hari Sabtu, ternyata di sekolah dia seperti ini, ada apa? Tanda tanya itu yang mesti kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol diri kita. Sama seperti halnya kita guru bisa mengontrol siswa. Tapi di teori kontrol tidak. Guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Hanya si siswa saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kenapa kelihatannya kita bisa mengontrol? Karena si siswa tadi memberikan kepada kita kesempatan untuk mengontrol dirinya. Jadi tidak ada istilahnya guru yang mengontrol siswa. Saya bisa mengontrol orang lain sama dengan yang di atas. Kalau orang lain tidak bisa mengontrol kita, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Misalkan anak ribut nih di kelas. Saya suka bilang sama anak, nah ibu saya bilang, ibu tidak bisa mengontrol kalian karena kalian bukan benda. Kalau seandainya kalian itu TV atau AC enak nih, punya remote, tinggal ibu pencet aja. Misalnya si Nari nomor berapa, 1, si B misalnya nomor berapa, 2, kan enak tinggal mengontrolnya. Tapi tidak, yang bisa mengontrol diri kalian sendiri. Mau nyaman kelas ini, kalian harus mengontrol tingkah kalian sendiri. Nah itu suka saya bilang ke anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Terkadang kalau kita misalnya gagal nih bujuk anak, misalnya anak ini males buat menulis, sudah berkali-kali kita ternyata gagal nih kita, malah nanti kita ancam kalau kamu nggak tulis nilai kamu 5. Nah itu maksudnya. Jadi kalau pada saat kita gagal membujuk si anak tadi, kita menggunakan pemaksaan kalau di stimulus respon. Tapi sebenarnya yang paling tepat itu ada kolaborasi. Sama kita cari siapa sih ini kendalanya, kenapa dia nggak mau nulis. Kan bisa jadi dia ternyata belum bisa abjad atau belum bisa menyambung huruf, atau dia masih ada istilahnya ada banyak kendala-kendalanya. Nah yang itu mesti digali. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon, kalau di kontrol, model berpikir menang-menang ini maksudnya apa? Jadi pada saat ada suatu kejadian dan sebagainya, kita mencoba merangkul siswa tadi. Jadi ini nanti kembalinya ke segitiga restitusi kalau nggak salah ya Putri ya. Jadi pada saat misalnya anak salah, kita pancing mereka, kita buat mereka merasa nyaman. Jadi setelah nanti mereka menyadari apa kesalahan mereka, mereka akan merasa senang untuk melakukan perubahan tanpa mereka merasa oh aku ini salah. Jadi dia nggak merasa kalah. Kayak gitu maksudnya. Oke Bu. Oke, itu tadi yang paradigma. Sekarang kita ke disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih kira-kira yang ada di sini? Disiplin positif. Nah, kalau yang kita ketahui, disiplin, terutama saya sendiri sih, disiplin itu pasti kan kita tata tertib, kemudian patuh, kemudian lagi apa? Teratur. Nah, ada lagi malahan yang berhubungan dengan hukuman. Jadi kalau disiplin, kalau dia enggak hukuman misalnya. Nah, semestinya tidak seperti itu. Nah, kalau yang di awal itu disiplin itu bisa dimaknai bahwasanya seseorang itu melakukan suatu kepatuhan. Nah, tapi ternyata apa yang kita pikirkan selama ini itu salah. Kalau menurut Ki Hajar, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah katanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri
Nah, yang internal itu motivasi yang berasal dari diri kita. Jadi dengan kesediaan kita melakukan perubahan. Kalau eksternal, motivasinya berarti dari luar, kita mau melakukan perubahan kalau ada apa, kalau dikasih apa, misalnya. Nah, disiplin yang benar menurut Ki Hajar itu yang memang dari diri sendiri tanpa ada embel-embel, hadiah dan sebagainya. Nah, seiring dengan pendapat dari Ki Hajar, menurut Diana Gosrin tadi, nah disiplin ini dengan adanya disiplin diri itu bisa menggali potensi siapa? Menggali potensi dari peserta didik, sehingga dia merasa lebih dihargai. Nah, beliau juga mengatakan disiplin diri ini bisa menjadikan kontrol diri seperti yang di awal tadi, sehingga kita bisa memilih tindakan yang mau kita lakukan atau bisa menguasai diri kita yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan akhirnya si siswa tadi bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, sekarang tugas kita nih sebagai seorang pendidik untuk menciptakan anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang disiplin, tapi disiplinnya itu dari dirinya sendiri. Bukan nanti kalau kamu datang terlambat, ibu kasih hukuman. Misalnya 3 kali datang terlambat, kamu keluar, misalnya ibu berdirikan 5 menit atau ibu berdirikan 10 menit. Yang bisa diukur ya, tidak. Atau kalau enggak, kalau misalnya kamu masih ribut, nanti ibu suruh nulis berapa kali. Nah, itu bukan disiplin diri kalau sudah dalam bentuk ancaman, tapi disiplin diri di sini memang keluar dari hatinya. Sekarang lagi sekarang sudah masuk nih, mau belajar, berarti bagaimana mereka harus bertingkah laku tanpa harus ada embel-embel hukuman dan penghargaan dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan berarti kebaikan. Nah, nilai-nilai apa saja sih kira-kira? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai ini ibaratkan sebuah payung yang melindungi atau melingkupi ya semua perilaku atau aturan-aturan yang dilakukan baik itu oleh siswa maupun kita sebagai guru. Seperti kata William, kalau tadi Diana ini kebanyakan konsep ya. Kalau ini berdasarkan Dr. William Glaser menyatakan bahwasanya perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Selaras dengan pendapat tadi oleh si Diana tadi, dia mengaitkan bahwasanya nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dengan melaksanakan nilai kebajikan tadi, motivasi dalam dirinya akan terbangun, kemudian akan mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Sebenarnya ada 6 organisasi atau 6 nilai organisasi ya yang bisa kita lihat dengan nilai kebajikan. Tapi di sini saya hanya ambil 2 saja, yaitu profil pelajaran Pancasila. Ini lembaga pendidikan. Seperti tadi sudah di awal saya jelaskan, ada 6 dimensi. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, kemudian kreatif, dan terakhir bergotong royong. Kemudian ada lagi dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, mereka malahan 9 pilar. Kalau yang pendidikan itu ada 6 dimensi, mereka 6 pilar karakter. Apa saja sama kalau kita perhatikan ya. Yang pertama cinta Tuhan. Kalau di lembaga pendidikan beriman dan bertakwa. Kemudian ada kemandirian, di bawah juga ada mandiri. Ada kejujuran. Kemudian diplomatis kejujuran biasanya bisa kita kaitkan ke beriman. Kemudian ada hormat, ada santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, ada pemimpinan, baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada para siswa kita. Paling tidak, nah yang ke-6 dimensi ini yang profil pelajar Pancasila. Oke, yang ketiga ada motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kalau misalnya kita tanya satu-satu pasti
udah paham ya. Nah, tapi paling tidak saya akan mencoba berbagi apa sih motivasi. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Menurut Diana Goshen tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang yang motivasinya menghindari ketidaknyamanan, mereka akan bertanya nih, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Apa yang akan terjadi pada diri saya? Misalnya apa? Saya akan terluka, atau mungkin saya akan mendapat nilai jelek. Kalau misalnya saya ribut nih di kelas, apa yang akan terjadi? Misalkan sesuai dengan perjanjian atau apalah ya di kelas, kalau misalnya saya ribut, nanti akan disuruh ibu guru menulis berapa baris kata-kata saya tidak akan ribut, misal. Atau kalau saya datang terlambat, saya akan berdiri 10 menit misalnya. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi karena ada motivasi dia harus berdiri kemudian disuruh nulis, jadi tidak mau melakukan. Nah, itu maksudnya motivasi. Jadi mereka melakukan sesuatu hal karena mereka menghindari hal-hal yang tidak nyaman tersebut biar tidak mereka alami. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya orang dengan motivasi ini dia akan mengatakan apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini. Misalnya pada saat ulangan nih kita, Bu, kalau saya dapat 100 saya dapat apa? Dapat bintang nggak, Bu? Kalau saya misalnya hafal perkalian sampai 5, nanti dikasih bintang nggak, Bu, di depan? Oke, Bapak Ibu sambil menikmati snack kita, saya lanjutkan. Ini sebenarnya materi yang menarik. Ini kalau menurut saya materi yang paling menarik di modul ini yang ini ya. Selain nanti ada yang segitiga distribusi, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kalau selama ini kita suka menyamaratakan ya antara hukuman dan konsekuensi, tapi sebenarnya itu berbeda. Jadi apa sih hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya nih, kita ada anak datang terlambat, tanpa kita tanya A, B, C, D, E tadi, langsung kamu datang terlambat 5 menit, silakan berdiri 5 menit. Tapi tidak ada perjanjian di awal dengan anak-anak. Atau kita lihat anak main bola misalnya, langsung kita kasih hukuman apa tanpa ada pemberitahuan di awal. Nah, itu hukuman. Jadi secara tiba-tiba, mendadak. Nah, biasanya pada saat pemberian hukuman, anak itu tidak kita libatkan. Hukuman apa sih yang mau kita berikan? Tidak, tapi langsung dari kitanya, dari gurunya langsung. Kamu rame, langsung tulis misalnya, tulis berapa kata. Tidak ada perjanjian antara kita dan anak. Kemudian dia bersifat satu arah, hanya kita saja, bukan 2 arah. Kalau misalnya konsekuensi dia 2 arah ya. Kemudian yang terakhir, hukuman ini bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Jadi bisa kita misalnya cubit, atau kita jewer di telinganya, atau kita suruh berdiri angkat kaki 1. Kalau yang dulu ya, jangan-jangan kita sekolah dulu, suruh nanti pegang telinga sama angkat kaki 1. Nah, itu hukuman tanpa terencana kan, karena tidak kita programkan nih kira-kira hukumannya apa. Nah, beda halnya dengan konsekuensi. Jadi kalau misalnya di awal pada saat kita masuk pada saat kita masuk ajaran baru kan, pertama kali kita masuk setelah mereka FPLS nih selama 1 minggu, biasanya kita akan buat kesepakatan atau peraturan kelas kan yang kita buat. Nah, itu perjanjian antara kita dan anak. Kira-kira apa saja yang mau kita perjanjian seperti apa yang mau kita lakukan dengan anak selama setahun ke depan. Kemudian kalau mereka melanggar, apa yang mesti mereka lakukan. Nah, itu konsekuensi. Jadi ada si anak tadi dilibatkan, apa yang akan terjadi sama mereka, mereka tahu. Kalau saya ikut, saya bakal seperti apa, nanti dapat hukumannya. Kalau saya apa, nanti seperti apa. Itu namanya konsekuensi, beda dengan hukuman tadi. Nah, tetapi walaupun si anak tadi ikut terlibat, biasanya di dalam konsekuensi ini masih ada rasa tidak nyaman sama si anak-anak ini tadi, karena mereka masih merasa, oh aku masih dihukum nih. Walaupun perkataan kita konsekuensi ya, walaupun itu masih sudah kita tetapkan di awalnya. Yang
sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya pada saat kita belajar, anak mendapatkan ilmu dari kita, mereka oh benar ya, ternyata misalnya kita suruh kita melihat tanaman ini deh, suplir misalnya, mau mengetahui perkembangbiakan fotosintesis secara alami kan bentuknya spora. Kita tunjukkan ini loh yang namanya spora, warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, dan di sana kan mereka dapat tahu sebenarnya ilmu yang mereka dapatkan itu penghargaan sebenarnya. Kemudian Tom juga mengemukakan ini hasil pendapatnya. Kenapa katanya dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, penghargaan, dan namanya penghargaan itu tidak boleh kita janjikan. Jadi yang penghargaan tidak boleh kita janjikan, tapi kita lakukan secara tiba-tiba. Misal nih, pada saat kita ulangan, tapi di awal kita tidak menjanjikan ya. Pada saat kita ulangan, ada anak yang dapat 100. Nah, kakak kamu dapat 100, ibu ada permen nih, kasih permen. Itu penghargaan. Tapi kalau di awal sudah kita janjikan, nanti pada saat ulangan matematika, kalau ada yang dapat 100, ibu kasih coklat misalnya. Jadi mereka berlomba-lomba kan untuk mendapatkan nilai 100 tadi. Nah itu kalau sudah seperti itu bukan penghargaan. Untuk penghargaan ini untuk jangka pendek oke, tapi untuk jangka panjang ini tidak baik buat anak. Kenapa? Jadi nanti ke depannya motivasi mereka untuk melakukan sesuatu hal itu karena mau mendapatkan sesuatu. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, coba deh sekali-sekali kita tes. Misalnya kita sudah biasakan ini dapat penghargaan, pada hari apa kita coba untuk tidak memberikan apa-apa. Kira-kira apa yang akan terjadi sama anak? Apakah nilai mereka akan menurun atau tetap seperti itu? Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan menjadi tidak efektif. Iya, nah karena kita sering memberikan penghargaan, jadi si anak ini pada saat kita melakukan hal yang baik, mereka tidak sadar oh ternyata apa yang dilakukan sama ibu guru ini hal yang baik. Oh ternyata karena sudah terbiasa kita memberikan penghargaan tadi, mereka tidak menyadari apa hal-hal baik yang sudah ditanamkan oleh para guru mereka. Mereka anggap biasa saja. Kemudian yang ketiga, penghargaan bisa merusak hubungan. Itu pernah kejadian sama saya. Pada saat saya mengajar di kelas 5, ini ada anak yang biasanya dari kelas 1 sampai kelas 4, dia ini menjadi peringkat pertama. Nah tiba-tiba pada saat dia di kelas saya, si anak ini turun jadi peringkat kedua. Karena memang dari proses pembelajaran, kemudian nilainya berbeda jauh dari yang pertama. Nah si anak ini karena dia diturunkan menjadi peringkat kedua, sudah terbiasa mendapatkan peringkat pertama, ada piagam dan sebagainya tadi. Jadi si anak ini mendiamkan saya sebagai gurunya. Istilahnya kalau bahasa Palembang merajuk. Nah itu efeknya, efek gak bagusnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa menjanjikan suatu penghargaan, tiba-tiba ada perubahan pada diri anak tersebut, misalnya ada yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, nah itu akan terjadi perubahan. Atau bisa jadi nanti akan menimbulkan iri. Ada di kelas saya itu, Bu, si itu ranking 1 terus ya, coba lah bilangin sama si anak itu, bisa nggak kita tukeran, katanya jangan ranking 1 terus, tukeran kayak dia ranking 3 gitu. Jadi menimbulkan rasa iri karena ada piagam tadi. Nah cuman ya itu tadi, kita tidak bisa juga ya, kita mau berubah tapi
sesuatu. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dari si anak. Yaitu tadi balik lagi, jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena untuk memperbaiki kualitas yang ada pada dirinya, pada diri si anak, tapi mereka melakukannya untuk mengharapkan imbalan dan sebagainya. Yang selanjutnya, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Nah biasanya kalau kita sudah terbiasa memberikan penghargaan, kreativitas anak itu dia tidak akan semakin berkembang karena tujuan mereka itu tadi penghargaan. Jadi buat mereka berpikir kreatif itu agak berkurang. Penghargaan ini menghukum. Misalnya apa ya? Kalau penghargaan ini bisa menghukum seorang anak, misalnya Ibu Tri bisa dibantu, penghargaan bisa menghukum para siswa. Ini kalau tidak salah pada saat kami diskusi Ibu Tri ini yang memberikan pendapat, penghargaan itu justru bisa menghukum dari si siswanya. Iya, di sini mungkin sudah kebiasaan dari kita memberikan penghargaan bagi siswa kita jika melakukan sesuatu yang baik, yang positif, seperti itu. Nah, tetapi ini kejadian di kelas saya. Biasanya saya mulai dari datang, belajar, ya, saat ulangan itu ada penghargaannya semua. Saat datang, yang datang pertama tidak coklat. Oke, pas sudah selesai, pas mereka sudah duduk, nanti saat latihan yang dapat 100 saya berikan stiker. Saat ulangan harian, saat dapatnya nilainya 100, saya berikan stiker juga, tapi stiker yang di depan kelas, di mading kelas. Nah, setelah saya teliti lagi, saya identifikasi anak-anak saya itu, pertama setelah mendapatkan materi ini, jadi perlahan-lahan beberapa saya hentikan. Tapi mungkin mereka bertanya-tanya, tapi nggak ada yang nanya secara langsung. Tapi pada akhirnya, Bu, kok sekarang kita nggak dapat coklat lagi ya saat datang pagi? Iya, nggak dapat lagi. Kenapa memangnya? Oh, kamu pengen dapat coklat. Nah, kami kepengen dapat coklat. Berarti motivasi datang paginya itu bukan motivasi intrinsik yang ada di mereka. Nah, ini bahayanya. Oke, kita misalkan ibu gurunya tetap ada di kelas, ya, tetap ibu gurunya masuk terus setiap hari di kelas. Tetapi ketika ibu gurunya tidak ada, nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi motivasi yang biasanya kita berikan kepada anak kita, ketika gurunya tidak ada, motivasi itu akan hilang. Jadi mereka kehilangan motivasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu setelah dipikir lagi, oh ternyata di hukum penghargaan yang hukum itu seperti itu. Jadi motivasinya itu hilang, motivasinya jadi hilang. Bu, gak dapet ini lagi, gak dapet stiker lagi saat latihan yang dapet 100. Kalian mau dapet 100 itu karena mau tambah pandai atau mau dapet stiker? Dapet stiker, Bu. Nah, jadinya motivasinya sudah beda. Nah, inilah yang boleh kita kurangi dulu, ya. Mungkin penghargaan itu bisa tetap diberikan, tetapi bukan berdasarkan negosiasi langsung memberi stiker tiba-tiba seperti itu. Ya, misalnya kalau kita ada misalnya boleh lah kita bawa, tapi tanpa setahu anak. Jadi pada saat mereka dapat 100, nah kamu dapat 100 hari ini apa? Atau kalau enggak, karena hari ini siapa, misalnya berapa orang kalian bisa tertib, maka yang beri apa? Tapi itu tidak berkelanjutan tanpa kita kasih istilahnya itu negosiasi di awal. Itu boleh. Tapi kalau sudah ini, nah itu yang tidak boleh. Seperti kata Ibu Tri, justru penghargaan yang kita berikan itu malahan menghukum si siswa tadi. Dan itu efeknya tidak akan baik untuk kedepannya karena akan mematikan. Nah, yang bahayanya pada saat kita tidak ada di kelas, itu yang sering kejadian kan? Kalau guru bidang saya yang menggantikan, nah, Bapak Ibu guru sekalian bisa dengar sendiri apa yang terjadi di kelas kita. Karena kenapa? Karena mungkin bisa jadi pada saat kita ada, kita telah memberikan penghargaan walaupun hanya berupa lisan. Jadi pada saat mereka tidak mendapatkan penghargaan dari guru yang menggantikan kita, mereka suka-sukanya aja di kelas. Nah, diharapkan ke depannya walaupun tanpa penghargaan tadi, anak-anak bisa tumbuh atau berkembangnya karakter-karakter yang memang diinginkan oleh sekolah kita. Itu tadi sudah motivasi dalam diri, intrinsik dari si anak.
Oke, nah ini yang keyakinan kelas. Kenapa dia harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke Putri, kalau selama ini saya juga sebelum belajar ini bikinnya peraturan kelas 6D atau peraturan kelas 4A. Nah yang benar itu keyakinan, bukan peraturan. Karena kalau dia keyakinan, balik lagi ke motivasi ya, ke motivasi intrinsiknya. Kalau kita peraturan, berarti mereka melakukan peraturan atau tata tertib tersebut karena ada sesuatu, entah penghargaan kah, entah hukuman kah. Tetapi kalau dia keyakinan, itu berarti nilai yang keluar dari diri si anak sendiri. Oke Putri. Nah ini ada ini nih. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, kenapa kalau kita naik motor harus pakai helm? Biar aman. Ada lagi yang lain? Biar tidak kena tilang, ya, tidak kena tilang polisi misalnya. Kemudian di sana, Pak, kita pada saat pandemi kemarin menggunakan masker. Kalau sekarang kan sudah ini ya, karena kita sudah nggak pandemi, kenapa kita harus menggunakan masker pada saat kita keluar rumah? Apa kira-kira? Biar tidak berbuah. Apa lagi? Terhindar dari virus, artinya kesehatan ya. Nah, yang tadi kenapa kita harus menggunakan helm pada saat kita bermotor? Kalau jawabannya biar tidak kena tilang Bu sama polisi, itu motivasi eksternal. Jadi kita menggunakan helm tadi biar tidak kena tilang. Yang benar itu menggunakan helm karena kita pengen selamat atau karena keselamatan kita. Itu motivasi yang benar. Itu yang namanya keyakinan. Sama seperti yang di sana tadi. Kenapa kita harus menggunakan masker pada saat pandemi? Biar tidak kena debu misalnya. Itu motivasi eksternal karena dari luar kan. Tetapi kalau jawaban kita biar kita terhindar dari virus atau sehat, berarti hubungannya ke kesehatan. Nah itu keyakinan. Jadi itulah kenapa dia harus keyakinan bukan peraturan. Jadi kalau dia kita katakan keyakinan, berarti nilai-nilai tersebut memang timbul dari motivasi motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Putri, oke. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Di kemarin pada saat sudah melakukan ini, saya mencoba untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas di unit kelas. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak. Abstrak itu menyeluruh lah ya, universal dia yang bisa datang tepat waktu, kemudian berjalan di kelas, ada lagi mendengarkan guru saat menjelaskan. Itu kita bisa kategorikan satu, misalnya saling menghormati. Jadi saling menghormati di sana banyak runtutannya apa saja. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan tadi ya, universal secara umum. Jadi dia tidak konkret. Kalau datang tepat waktu konkret kan dia khusus. Nah ini kita ambil yang umumnya, yang bisa melingkupi atau mencakup dari yang si khusus tadi. Kemudian selalu berbentuk dalam kata positif. Jadi kadang kita di kelas jangan ribut misalnya. Nah kata jangan itu negatif. Jadi kita rubah menjadi positif. Kira-kira kalau jangan ribut dirubah jadi positif apa? Apa misalnya suaranya dikecilkan misalnya pada saat belajar, nah seperti itu, volume suaranya misalnya. Jadi jangan menggunakan jangan, atau dilarang berlari di kelas atau di koridor. Nah kata dilarang itu negatif. Misalnya kita ubah berjalanlah saat di kelas atau di koridor sekolah. Itu jadi menggunakan kata yang positif. Kemudian ada lagi keyakinan kelas ini hendaknya mudah diingat. Nah itu tadi. Jadi yang namanya keyakinan itu tidak banyak dia, tapi yang satu istilahnya satu frekuensi dijadikan satu. Seperti kata saya tadi di awal, misalnya datang tepat waktu, mendengarkan guru pada saat mengajar, menjelaskan. Ada lagi
berjalan di kelas bisa dikategorikan saling menghormati misalkan. Nah, saling menghormati tadi kan dikasihnya apa nanti di bawah-bawahnya kan, apa saja sih kira-kira kategori saling menghormati. Jadi saling menghormati itu banyak. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi dapat yang bisa kita terapkan, jangan yang tidak bisa. Jadi kalau kita misalnya buat keyakinan kelas ternyata tidak bisa nih kita terapkan, tidak usah kita tidak bisa kita ambil. Kita cari memang yang benar-benar bisa kita terapkan di sekolah maupun di lingkungan kelas kita. Kemudian semua warga kelas, kalau dia keyakinan kelas harus ikut serta, bukan hanya kita saja. Justru kita hanya sebagai fasilitator. Ayo apalagi nih, bisa kita tanya ke anak. Jadi mereka ingat dengan apa yang mereka buat, dengan apa yang mereka tulis. Kalau dari kitanya yang ingat, anaknya kan enggak, hanya sekadar mendengarkan saja. Oke. Ini yang keyakinan kelas yang saya buat pada saat itu. Nah, di sini saya buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, nanti dari kesepakatan kelas tersebut baru kita pilah-pilah menjadi keyakinan kelas. Nah, di awal mungkin kita bisa menggunakan sticky note. Jadi kertas yang bisa ditempel-tempel ya. Kita siapkan, boleh di papan tulis, boleh langsung di kantor. Kemudian nanti kertasnya ini lebih menarik ya justrunya. Kertas yang tadi kita bagikan ke anak, suruh mereka untuk menulis kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita buat. Kalaupun misalnya mereka bingung keyakinan kelas, mungkin kita bisa ubah katanya kesepakatan, kesepakatan kelas. Suruh anak menulis, yang sudah selesai silahkan tempel. Nah, pada saat kita menempel itu kita bilang, kita samakan nih mana yang sama, kita golongkan, nanti dari sana baru kita giring anak untuk mengubah kesepakatan tadi menjadi keyakinan kelas. Oke, ini contohnya, misalnya hormat, saling menghormati ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bukan orang saja berarti yang mesti dihormati, barang pun. Misalnya kalau kita jam nih harus balikin, itu sudah menghormati kan, menghormati privasi punya orang. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan banyak lagi yang hubungannya dengan pekerjaan terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Biasanya nih kalau kita ini ya kerja kelompok nih, terkadang anak-anak itu kalau bukan CS-nya, bukan soulmate-nya tidak mau. Nah, ini kita membuat keyakinan sekelas, apapun istilahnya, apapun anaknya, dari manapun dia, dari kalangan manapun harus bisa saling menerima, kemudian harus bisa saling memiliki. Nah, dengan adanya saling menerima, mereka nanti akan saling membantu antara mereka. Oke Putri, selesai ya. Oke, ini nanti kebutuhan manusia 3 ke bawah sampai segitiga restitusi dan sebagainya akan disampaikan oleh Ibu Tri Rahayu. Kepada Ibu Tri dipersilakan. Terima kasih Bu Lana. Masih semangat? Mati ya? Tekan dulu. Mic-nya belum ini. Nah, mati. Baik, semangat Ibu-Ibu. Masih, alhamdulillah. Kalau masih semangat kita lanjutkan materi kita ya Ibu ya, sama Bapak juga di sini. Oke, materi berikutnya itu tentang kebutuhan siswa. Namanya butuh berarti itu yang mau kita dapatkan ya. Kira-kira itu apa? Seperti itu. Kebutuhan manusia ini berarti bukan hanya di gurunya saja. Anak-anak kita itu juga manusia yang punya kebutuhannya masing-masing. Misalkan kalau kita melihat anak kita itu melakukan sesuatu, misalkan kita anggap itu adalah suatu kesalahan, sebaiknya kita tanyakan dulu apa sebenarnya yang terjadi pada diri mereka.
survival, belonging, fun, freedom, and power. Oke, di sini ada yang basicnya bahasa Inggris, Miss Wulan. Nah, kalau survival itu maksudnya apa ya, Miss Wulan ya? Kalau survive berarti bertahan hidup. iya, kemampuan bertahan hidup ya. Nah ini ya, jadi ada 5 kebutuhannya. Jadi survival tadi kebutuhan bertahan hidup. Nah anak-anak kita itu juga punya kebutuhan bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Untuk yang kasih sayang dan rasa diterima ini masuk ke dalam satu kebutuhan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mau disadari, tanpa disadari, inilah kebutuhan kita. Tinggal nanti, misalkan yang mana yang kita kurang, itulah yang akan kita cari bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya ini kadang positif, kadang negatif. Nah itulah ya, yang perlu kita bersama-sama pikirkan nanti. Oke, kebutuhan manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis yang mengenai tubuh kita, kesehatan, rumah, makanan, berarti sandang, pangan, papan kita itu ada di kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan primer anak-anak kita, kebutuhan kita dan keluarga kita di sini. Anak-anak kita pernah nggak kedapatan misalkan mengambil tanpa izin makanan dari temannya? Ya, ngambil makanan, boleh ngambil makanan dari tempat aku. Nah, kadang-kadang ya, nah di sini kita dapat menganalisisnya kebutuhan mana yang mereka sedang mau tuju seperti itu. Oh ternyata saat ditanya nggak makan bu, nggak sarapan tadi. Oh ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya atau survivalnya di sana. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang, cinta, ya, belonging, rasa diterima. Ya, kadang anak-anak kita ya butuh yang namanya rasa kasih sayang, butuh namanya perhatian. Nah, kalau kurang perhatian, cari-cari perhatian, ya jadinya ya. Nah di sini ya. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kita butuh orang lain. Terkadang menyenangkan diri sendiri itu butuh orang lain juga menyenangkan dirinya ya. Dapat berhubungan dengan teman, keluarga yang sudah punya pasangan hidup, dengan pasangan hidup, dengan teman kerja dan binatang peliharaan ya. Mendapatkan kasih sayangnya. Yang berikutnya adalah penguasaan. Ya, penguasaan mempengaruhi seseorang agar oh aku ini punya hak di diri kamu atau punya sesuatu yang kita lakukan nggak mau diintimidasi misalkan ya, mau merasa diakui atas prestasinya ya, itu termasuk ke dalam kebutuhan penguasaan, mau dianggap kompeten dan lain sebagainya. Selanjutnya freedom, bebas, pengennya bebas mau melakukan mencoba hal baru tanpa dibatasi apapun. Tapi sebenarnya dengan pembatasan kayak peraturan, jadi anak-anak itu jadi kreatif ya. Nah, nggak boleh jajan sembarangan saat misalkan nggak boleh jajan di luar sekolah. Oh iya bu, saat jam sekolah dia nggak jajan di luar sekolah. Saat bel, bu kan jam sekolahnya sudah selesai. Jadi saya boleh dong jajan di luar sekolah yang katanya tadi tidak boleh. Nah ini kebebasannya memang menjadi kreatif ya, mencari-cari celah kira-kira mendak boleh sekarang, nanti kakek boleh. Nah, mendak boleh dari kamu, nanti ajak kawan kakek boleh. Nah, jadi cari cara supaya dia mendapatkan kebebasannya. Benar sekali ya, kejadian. Nggak boleh bajunya dikeluarkan, bel masuk keluar kepake langsung bebas semuanya ya. Nah, di sini nanti kita butuhkan yang namanya motivasi intrinsik dalam diri kita. Jadi kalau misalkan motivasi intrinsiknya memang sudah matang, sudah kuat, mau diapain juga anaknya ya tetap seperti itu, karakternya sudah terbentuk. Yang berikutnya kesenangan ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak di usia terutama anak SD ya, jangan SMP, SMA, terutama anak SD itu butuh yang namanya happy, senang-senangnya, tetapi memang senangnya boleh merdeka, tapi kemerdekaannya harus dengan tuntunan bagi kita ya. Sama seperti pemikirannya Hajar Dewantara,
ada konsekuensinya. Kesenangannya ibu di kelas, oh enak tuh ngobrol, begitu hal yang paling enak. Oke, kebutuhan selanjutnya, oh tidak ada lagi, hanya 5 kebutuhan dasar bagi manusia. Nah sekarang silahkan buka grup WhatsApp-nya, nah, grup Merdeka SDIBA, ya Merdeka katanya. Nah di sana kita ada sudah saya berikan tentang 5 kebutuhan manusia. Nanti kita merefleksi sama-sama. Kira-kira kalau anak kita melakukan yang ini, itu kebutuhan apa ya? Apa kasih sayang, atau penguasaan, atau bertahan hidup, dan yang lain-lain. Sudah bisa dibuka ibu? Oke, saya ini ulang nanti. Bisa? Tadi? Bisa masuk? Bisa ya? Putri yang nama asli ya Putri. Apa? Nama asli. Boleh, nama asli boleh, nama ini nama penanya. Ibu Us Gemoy misalnya. Oh, yang lain. Oh, saya kopi yang baru Bu, ya. Nggak bisa masuk, saya tadi ini nggak bisa masuk. Yang kedua, ya. Masuk ke klik kedua Bu ya. Yang tadi kayaknya sudah kadaluarsa linknya, jadi expired. Keluarin dari link tadi, ini yang kodenya 561192. Oke, yang sudah nih namanya saya Akila Putri. Oke, tidak ada nama. Nah, ini kasih nama ya nanti ya. Oke, sudah datang. Ada yang bisa masuk? Ada yang nggak bisa? Cantik. Oh, halo Ibu cantik. Yang tidak ada nama panggilannya Titi. Titi. Namanya oke, tunggu sebentar. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ini sekalian untuk refleksi diri kita. Kira-kira kita sudah memahami siswa kita itu butuhnya apa ya, seperti itu. Sudah? Oke, silakan dimulai. Nah ini ada ya, ada narasinya yang pertama. Nah, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan tingkatnya. Tingkatnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejar. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo, identifikasilah kebutuhan yang dibutuhkan Bimo. Jadi yang di picture-nya itu adalah narasinya. Yang di bawah itu ada aku merasa bangga, berarti itu termasuk yang mana? Ada di bawah picture-nya, di bawah gambarnya.
Oke, kita sudah masuk ke kuisis tadi. Berarti kita sudah dapat bagaimana merefleksikan diri kita untuk melihat kebutuhan siswa kita, apakah kesenangan, apa penguasaan, dan yang lain-lain. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, ya. Kita mengontrol siswa kita, walaupun kesannya kayak ilusi ya. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol seseorang ya. Bu Riri, angkat tangannya. Angkat tangannya lagi, angkat tangannya lagi. Lama-lama dia berpikir, kok angkat tangan terus? Lama-lama dia akan berhenti kan? Nah, saat pertama mungkin dia akan terus. Lama-lama, mainin aku itu guru ini ternyata. Ya, nah itu posisi kontrol. Nah, kita nanti akan melihat posisi kontrol kita itu yang mana ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada teman, dan juga ada manajer. Ya, yang pertama ini adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, ini kita refleksi kembali. Apakah posisi kontrol kita itu yang mana ya? Nah, ini yang penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan kata-kata ya, walaupun sepertinya lembut, ternyata ada masuk yang lain seperti itu. Ciri-cirinya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, berkaca pinggang, nunjuk-nunjuk tidak sah, ya nakal terus nggak bisa dibilangin. Nah, itu juga termasuk ke penghukum. Hasilnya mungkin murid kita kayak merasa sedih, seperti tidak menyukai pelajarannya. Kapan ibu itu datang, ya Allah, dan diajarin itu lagi, seperti itu ya. Ini yang penghukum ya. Nah, kita akan lihat sama-sama yang penghukum itu yang seperti apa coba dalam ini ya, dalam video berikut ini. Langsung dobrak mejanya. Sini kamu. Ya, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini pernah ya, jangan kita sekolah dulu ya. Terlambat disuruh keliling lapangan. Sebenarnya kalau kita terlambat disuruh keliling lapangan itu solusinya selesai nggak sampai di sana? Enggak ya, nggak selesai sebenarnya sampai di sana ya. Nah, penghukum dasar. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar ya, dengan lirikan mata. Nah, ribut lagi. Nah, itu sebenarnya menghukum dengan tanggapan ya. Tanpa berkata-kata melihat, oh sudah terhukum oleh tatapan kita. Baru datang lewat di pintu, diam, aduh putri, ada pukulan, ada buaya, aduh kita kamu kemana kalau di sini. Nah, sudah ya, karena takut dapat hukuman ya. Jadi antara hukuman intinya konsekuensinya harus sesuai ya. Jadi kalau dia terlambat, berarti datang kepulangannya juga terlambat sesuai dengan waktu keterlambatannya. Posisi kontrol berikutnya, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya bernada lembut ya. Oh nak, kalau ibu ini susah, sudah nak. Kakak ini lewat sini marah, ibu kena marah dulu, diam nak. Kelas sebelah yang terganggu belajarnya, ibu kena tegang semua, kena tegang turisti, dan malu ya. Nah, mulai itu membuat rasa bersalah. Kalau ibu nggak naik tangga gimana ya, misalkan ya, malah nggak ya. Oke, inilah ya hasilnya murid jadi merasa bersalah di sini ya. Tapi ini lagi faktor eksternal, karena merasa guruku butuh nih, jadi mulai melakukan. Ini contohnya. Merasa
simulasi yang sama tetapi perlakuannya yang berbeda. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nusuk ya. Gimana ini? Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah setiap loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat kelas. Nah ini yang membuat rasa bersalah ya. Nah kalau nggak gawe tugasnya, kakek ibu lagi siapa? Dan aku gawe tugas. Nah siapa ibu? Nah, dia santai ya. Ya istilahnya posisi kontrol sebagai teman. Nah ini posisinya di mana guru tidak akan menyakiti muridnya, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pengaruhnya ya. Nah ciri-cirinya ada suaranya ramah, akrab, bercanda ya, bahasa tubuhnya merapat pada murid, tersenyum, seperti itu. Nah hasilnya murid akan merasa akrab, senang akrab dengan guru. Nah ini termasuk yang berdampak positif ya, tetapi ada negatifnya. Negatifnya jadi ketergantungan. Kalau nggak ada gurunya itu ngajak mana aku nih ya. Nah di kelas itu mulai gelisah gula-gulana di kelas. Nah ini contoh posisi kontrol gurunya sebagai teman. Ada videonya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak ngecek jam Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sayang. Bisa Bu. Kamu ini ada sengaja. Nah, ini posisi kontrol yang sebagai teman. Hei, kamu udah terlambat tadi nak. Sayang, namanya ya. Seperti itu. Rame ya. Yang berikutnya itu posisi kontrolnya sebagai pemantau, mengawasi. Kalau mengawasi, pemantau itu biasanya kalau kita menghukum itu ada konsekuensinya sudah disepakati sebelumnya ya. Ciri-cirinya nada suaranya tanya datar, bahasa tubuhnya formal ya. Hasilnya murid memahami konsekuensi karena kalau namanya pemantau dia berdasarkan juknisnya ya. Kira-kira peraturannya apa sesuai dengan hal seperti itu. Jadi kalau di dalam kelas kita peraturannya A, di luarnya ada A, B, C, nah itu mereka sebagai pemantaunya melihat peraturannya secara keseluruhan dan konsekuensinya dia sudah ditentukan juga. Kembali lagi si Naren yang datangnya terlambat ya. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. CCTV ya, CCTV. Berapa kali titik ya ibu gurunya ya? Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Peraturannya sudah diberikan ya konsekuensinya. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya.
Nah, ini selanjutnya ini adalah posisi kontrol sebagai manajer ya. Posisi kontrol sebagai manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ciri-cirinya suara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, terciptanya identitas positif. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensinya karena kalau pemantau itu berdasarkan aturan ya, kayak tadi sebagai aturan manajer itu memanajerialkan ya, jadi sudah ada konsekuensinya. Oke ibu-ibu, ini posisinya sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrolnya sebagai manajer ya, ada ilustrasinya. Naren, nah si Naren yang berbuat Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Afia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai manajer, jadi mencarikan solusi ya, yang solutif untuk anak didiknya. Nah, pertanyaannya, posisi manakah yang sudah Bapak Ibu ambil? Nah, pertanyaan ini bisa dituliskan di kertas yang sudah saya berikan. Ya, yang mana aja yang pernah diambil? Apa sebagai pemantau, teman, membuat rasa bersalah, atau seperti apa? Oke, kita lihat punya Bu Wilda sebagai manajer, ya. Yang lain, boleh lebih dari satu. Kadang-kadang kita jadi manajer, kadang-kadang kita jadi teman, kadang-kadang jadi buah rasa bersalah yang Ibu rasakan. Untuk ke semua solusi yang permasalahan yang kita hadapi, yang mana yang sering? Yang sering atau pernah dilakukan seperti itu. Nah, coba Misulan ke depan Misulan. Ya Misulan. Posisi kontrol apa yang sudah Misulan lakukan di kelas atau di luar kelas? Yang sudah pernah saya lakukan hampir yang semua tadi sudah pernah
Iya, menurut Bapak Ibu yang paling baik itu posisi kontrol yang mana coba? Manajer. Nah, di sini kita sama-sama belajar menjadi seorang manajer yang baik di kelas dan di sekolah kita ya, di tempat kita ini ya. Materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi ganti rugi kan kok restitusi itu ya. Tapi di sini segitiga restitusi itu maksudnya ada 3 hal yang kita lakukan yang dapat kita lakukan ini sebagai masuk ke dalam peran kita sebagai manajer di kelas. Nah, segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya karakternya ini muncul dari dalam diri mereka, jadi karakternya semakin kuat. Dan kalau kita lihat, kalau dari segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya, kayak langkah-langkah menjadi seorang manajer ya. Yang pertama ya, langkahnya itu adalah menstabilkan identitas. Nah, bisa kita gunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga kok suka melakukan kesalahan. Gak apa-apa kamu melakukan seperti itu. Misalkan lagi bertengkar, oh kamu karena mau lagi ini ya, memperjuangkan harga dirimu ya, karena kamu dikatain temanmu ya, itu berarti menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Iya, memang yang kamu lakukan itu untuk melindungi harga dirimu. Tetapi menurut benar gak ya seperti itu? Seperti itu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Dan yang terakhir, yang tadi materi yang disampaikan oleh Bu Guru Natalia, ya, itu adalah menanyakan keyakinan kelas tentunya. Agar kita dapat menanyakan keyakinan kelas, kita harus sudah buat keyakinan kelas kita. Nah, biasanya ini dilakukan pada masa awal pembelajaran ya, keyakinan kelas yang budaya-budaya positif yang kita lakukan di kelas kita. Ini menstabilkan identitas yang pertama. Kalimat yang bisa digunakan, berbuat salah itu nggak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Jadi dia itu nggak merasa bersalah-salah banget ketika dia pukul temannya itu. Oh iya, aku salah, tapi ternyata aku melakukan itu adalah alasannya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan libur dari ini ya, sudah misalkan sudah bersih tegang, ternyata kamu itu bisa pukul sebenarnya, tapi kamu gak ngelakuin itu, wah sudah hebat, berarti bisa menahan emosinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Misalkan orang tuanya dikata-katain, kan marah dia kan ya, itu hal yang wajar nah, karena dikata-katain ya. Tapi harus kita kasihkan solusinya. Solusinya itu kembalikan keyakinan kelas. Jadi sampai kita kembali komungan dewe ya. Dia yang buat peraturan, dia juga harus melaksanakan peraturan tersebut kayak gitu ya. Kalau ribut kan, waktu kita buat peraturan kamu buat kan, belajar dengan tertib dan tenang. Nah itu janji. Nah ciri-ciri orang yang baik, yang orang-orang yang tidak munafik itu apa? Yang dapat dipercaya. Nanti kalau kamu mau melakukannya berarti kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalimat yang digunakan, apa yang kita percayai di kelas atau di keluarga, apa yang sudah kita sepakati. Kamu mau jadi orang seperti apa? Oh, aku mau jadi orang yang pandai dalam mengendalikan emosi. Nanti harus sabar mulai dari sekarang belajar ya. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan ini di kelas ya. Ini ada 2 kasus. Yang pertama anak terlambat, yang kedua adalah mencontek. Kasus pertama, pada suatu pagi pembelajaran di kelas sudah mulai dilaksanakan, tetapi tidak semua siswa ada di kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Axel adalah siswa kelas 5 di SD Yasmin Bapailang yang belum hadir di kelas pagi itu. Setelah 30 menit berjalan, barulah kemudian Axel sampai di kelas dengan nafas yang terengah. Kasus kedua, pada pagi itu akan diadakan penilaian harian di kelas. Semua anak mulai bersiap-siap mengikuti penilaian harian yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Saat penilaian harian berlangsung, Nashwa yang merupakan seorang siswi di kelas tersebut nampak gugup saat
bertitik jawaban dari teman sekelompok. Segitiga restitusi pada kasus pertama. Ini sedang menstabilkan emosinya. Ini kebetulan waktu itu lagi Piala Dunia, jadinya Axel tidurnya jam berapa? Jam 11 ya atau jam 12? Enggak kok, jam 2 lebih parah lagi. Jam 2 ternyata. Jadi nanti setelah menstabilkan emosinya, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kalau sudah yakin, sudah mau memperbaiki masalahnya sendiri, memberikan solusi. Jadi solusinya itu asalnya dari murid ya. Diharapkan nanti lebih baik lagi. Nah mungkin kalau kita lihat ini sebenarnya sudah sering kita lakukan ya. Cuman nggak sadar, oh ini namanya segitiga restitusi ternyata ya. Oh kenapa terlambat? Ditanyain dulu seperti itu ya. Berarti sebenarnya kita sudah melakukan, tapi kita nggak tahu namanya saja. Benar ya ibu-ibu ya? Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ayo Ibu dan Natalia, terima kasih Bapak Ibu yang meluangkan waktunya hari ini untuk bersama kami. 1 jam lebih bersama kami berdua di sini. Benar sekali. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau dalam waktu 1 jam ini Iya, mengganggu waktu Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ada jam alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan tentang budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki pribadi yang luhur, kemudian memiliki motivasi intrinsik. Kalau yang selama ini masih eksternal, kita harapkan nanti motivasi internalnya keluar. Jadi tidak ada kalau misalnya kita sedang tidak ada di kelas atau kita lagi ada kegiatan, anak-anak akan tetap tenang, akan tetap tertib ya Putri di dalam kelas tanpa harus ada kita yang ada di sana. Dan itu sejalan dengan visi kita ya. Iya, mewujudkan generasi yang berkarakter. Visi kita sama-sama di sini.